Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Yosakura-san Chino Daisakusen. Seorang pria bernama Tayo saat itu baru saja ditinggal oleh kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Kini orang yang dekat dengannya hanyalah Mitsumi yang merupakan teman masa kecilnya. Ketika di sekolah, teman-teman kelasnya selalu mengajak Takumi untuk bermain bersama. Akan tetapi Tayo terus menolak mereka sebab setelah kematian orang tuanya, Tayo mulai takut berinteraksi dengan orang-orang. Mitsumi kemudian menghampiri Tayo dan memberikannya bekal yang sudah ia buat. Namun saat akan memakannya, dari belakang seorang pria bernama Kochi datang memakannya. Yang mana Kochi ternyata guru mereka yang baru pulang dari luar negeri. Mitsumi pun menanyakan mengapa guru Kochi sudah berada di Jepang. Guru Kochi mengatakan bahwa ia datang untuk menyelesaikan urusannya. Untuk itu ia memberitahu Tayo agar datang ke ruangannya saat pulang sekolah. Lalu ketika Tayo datang ke ruangan Kochi, ia pun langsung diperlihatkan beberapa foto masa kecil Mitsumi. Tayo pun terkejut bagaimana bisa guru Kochi mendapatkan semua foto itu. Guru Kochi akhirnya memberitahukan bahwa Mitsumi adalah adiknya. Untuk itu ia tidak akan mengizinkan siapapun yang akan datang mendekati Mitsumi. Kali ini ia juga akan menghabisi Tayo sebab ia sudah tidak tahan melihat Mitsumi yang perhatian kepadanya. Sebelum Kochi melakukannya, seorang wanita pun datang menyelamatkan Tayo. Lalu ketika Tayo sadar, ia terkejut karena sudah dikelilingi banyak orang. Mitsumi akhirnya menenangkan Tayo dan mengatakan kalau mereka semua itu adalah saudaranya. Ia kemudian memperkenalkan mereka mulai dari Futaba, Shinso, Shion, Kengo, dan Nanao. Mereka sebenarnya adalah keluarga mata-mata. Futaba lalu meminta maaf kepada Tayo karena kakak tertua mereka yaitu Kochi telah berusaha menyakitinya. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu telah terjadi sebuah insiden yang membuat Mitsumi menderita luka. Menderita luka fatal dan itu disebabkan oleh Kochi. Kesalahan itu pun membuat Kochi terobsesi untuk melindungi Mitsumi walau dengan cara yang tidak normal. Selama ini ia melonggarkan Tayo karena ia merasa Tayo adalah teman masa kecil Mitsumi. Akan tetapi baru-baru ini mereka mendapati sebuah postingan bahwa ada seseorang yang ingin menghabisi Mitsumi. Hal itulah yang kini membuat Kochi mengubah pikirannya dan akan menghabisi Tayo. Futaba lalu mengusulkan agar Tayo dan Mitsumi menikah saja. Sebab ada aturan dalam keluarga mereka bahwa sesama saudara tidak boleh saling menghabisi. Jika Tayo menikah dengan Mitsumi, pastinya Kochi tidak akan melanggar aturan itu. Namun Mitsumi menolak untuk melakukannya sebab ia mengerti dengan perasaan Tayo. Yang mana baru-baru ini Tayo kehilangan orang tuanya sehingga Tayo pastinya masih butuh waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang. Futaba pun kini mengerti dengan keadaan Tayo dan memutuskan kalau mereka terpaksa harus melawan Kochi. Sebab Tayo juga tidak bisa pergi dari mereka karena tempat yang aman sekarang hanyalah berada di dekat mereka. Futaba juga mengatakan kalau Kochi tidak akan bisa masuk ke dalam sebab mereka sudah memasang perangkap serta mengunci semua pintunya. Akan tetapi tiba-tiba saja Kochi sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia memberitahu mereka kalau perangkap yang mereka buat sangat mudah dihancurkan. Futaba kemudian langsung maju menyerang Kochi dengan membantingnya. Disusul juga dengan Shinso dan Nanao. Tapi serangan mereka dengan mudahnya ditangkis oleh Kochi serta menyerang balik mereka. Futaba lalu menyerang lagi untuk mengulurkan waktu agar Tayo bisa kabur. Begitu juga dengan Shion yang terpaksa harus maju karena Futaba sudah tertangkap. Namun walau bagaimanapun serangan mereka, Kochi dengan mudah mengalahkan mereka. Hingga ia pun kini berhasil menemukan keberadaan Tayo dan Mitsumi. Akan tetapi Kochi tahu kalau ternyata itu adalah Kengo dan Mitsumi yang sedang menyamar. Kochi lalu memberitahu Mitsumi untuk segera menunjukkan di mana keberadaan Tayo. Jika memang Mitsumi masih ingin melindunginya, maka Mitsumi tidak boleh keluar dari rumah. Tayo yang merasa kalau kehidupan Mitsumi akan terancam, akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia mengatakan bahwa ia kini bersedia untuk menikah dengan Mitsumi. Mitsumi pun kemudian bergegas melemparkan cincinnya kepada Tayo. Saat Tayo akan mengambilnya, Kochi dengan cepat menangkapnya. Namun Tayo yang sudah bertekad melindungi Mitsumi
dengan sekuat tenaga mengambil cincin itu. Bersamaan dengan itu, para saudara yang lain kini datang dan melihat Tayo yang sudah memakai cincin Mitsumi. Esoknya ketika Tayo bangun di pagi harinya, Kochi ternyata sudah menunggunya. Akan tetapi Kochi tidak ingin menghabisi Tayo, melainkan ia hanya ingin mengajari Tayo cara berolahraga di keluarganya. Sementara itu Mitsumi yang telah menyiapkan sarapan untuk Tayo naik ke atas memeriksa keadaannya, yang mana ia sangat terkejut karena melihat Tayo yang sedang disiksa. Melihat Mitsumi yang marah, Kochi pun menjadi takut dan akhirnya menurunkan Tayo. Ia kemudian menangkap mereka berdua dan bergegas keluar dari rumah Tayo. Setelah itu Kochi pun menjelaskan kepada Tayo terkait rumahnya yang sudah hancur. Ia mengatakan bahwa Shinso telah menemukan serpihan bom di rumah Tayo. Hal itulah yang membuatnya bisa tahu kalau rumah Tayo akan meledak. Kochi juga memberitahu Tayo kalau saat ini tengah banyak yang mengincar nyawa dari Mitsumi. Sebab Mitsumi adalah kepala keluarga generasi ke-10 dari keluarganya, yaitu keluarga Yosakura. Dalam keluarganya akan ada satu orang spesial yang dikenal dengan julukan kepala keluarga. Memang kepala keluarga tidak memiliki kekuatan hebat seperti saudara lainnya, tapi kepala keluarga bisa melahirkan keturunan yang memiliki bakat yang hebat. Untuk itu saudara yang lainnya harus menjaga nyawa dari kepala keluarga, karena dengan begitulah keluarga mereka masih bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang. Lalu tiba-tiba dari belakang beberapa orang kini datang menyerang. Kochi kemudian menyuruh sopirnya untuk menghindari serangan-serangan itu dengan santai saja, yang mana ternyata yang mengendarai mobil itu adalah kucing dari Mitsumi. Sementara orang-orang yang mengejar mereka masih terus memberikan serangan, hingga akhirnya Kochi pun memutuskan untuk keluar dari mobil dan menghabisi mereka semua. Setelah itu Kochi memberitahu Tayo bahwa sekarang Tayo juga sudah berkewajiban untuk melindungi Mitsumi, hingga ia akan menanamkan dasar-dasar dari seorang mata-mata. Ia pun memberikan misi pertama kepada Tayo, yaitu melindungi Mitsumi dari orang-orang yang akan menghabisinya hari ini. Namun Mitsumi mengatakan bahwa Tayo tidak perlu memakai senjata, sebab lawan yang mereka hadapi ini menggunakan bom dan juga racun. Kochi lalu memberitahu Tayo untuk melindunginya dari spesialis bom yang mengincar Mitsumi. Orang itu sudah memberitahukan ada 3 bom yang ia letakkan. 1 sudah meledak di rumahnya, sehingga sekarang tinggal tersisa 2 lagi. Untuk itu ketika ia pergi menjalankan misi, maka Tayo harus bisa melindungi Mitsumi. Jika ia melihat Mitsumi tergores sedikit pun, maka ia akan menyiksa Tayo. Lalu ketika telah berada di sekolah, Tayo kini mulai waspada. Bahkan ia juga waspada kepada teman-temannya sebab ia belum tahu siapa orang yang akan menyerang Mitsumi. Tayo pun terus mengawasi Mitsumi dari kejauhan hingga ia pun melihat ada sesuatu di dalam kelas. Ketika Tayo pergi memeriksanya, ternyata itu adalah gurunya. Setelah itu, Tayo kembali memikirkan tentang serangan yang akan dilancarkan kepada Mitsumi. Teman-temannya pun kembali mendatangi Tayo dan menanyakan keadaannya. Namun penyakit Tayo yang antisosial kambuh lagi sehingga membuatnya pingsan. Setelah sadar, Tayo kini telah berada di ruangan Kochi. Mitsumi pun membawa Tayo di ruangan Kochi sebab ruang UKS sedang tertutup. Tayo pun akhirnya menemukan bom yang kedua, tapi karena bomnya tersisa 2 detik saja, ia pun tak punya waktu untuk melarikan diri. Untungnya, Tayo bersembunyi di bawah kursi sehingga ia berhasil selamat. Tayo pun mempertanyakan bagaimana bisa musuhnya itu mengetahui kalau mereka akan ke ruangan Kochi. Tayo kini tersadar bahwa mereka sudah dipaksa untuk datang ke ruangan itu. Musuhnya sepertinya sudah tahu semua pergerakan mereka, yang mana musuhnya mengincar Mitsumi melalui pergerakan Tayo di rumahnya dan di sekolah. Tayo kemudian bergegas memeriksa badannya dan ia pun berhasil menemukan bom yang ketiganya. Karena jalan keluarnya sudah tertutup, Tayo akhirnya memilih untuk melompat keluar. Untungnya dari atas, Kochi berhasil menghentikan bomnya dan menyelamatkan Tayo. Ia pun senang karena sepertinya Tayo kini bisa dipercaya untuk melindungi Mitsumi. Ia lalu menyuruh saudara yang lainnya untuk masuk ke dalam ruangan itu, yang mana mereka ternyata telah menangkap pelakunya. Kochi yang marah akhirnya melemparkan musuhnya itu dan meledak di atas langit. Esoknya Tayo meminta kepada Futaba agar diajari cara menjadi kuat. Kejadian sebelumnya menyadarkannya
bahwa ia harus bertambah kuat agar bisa melindungi Mitsumi. Futaba mengatakan bahwa Tayo memang akan diajari menjadi kuat sehingga ia tinggal menjalani prosesnya saja. Namun Tayo mengatakan bahwa ia ingin segera menjadi kuat karena musuhnya tidak akan menunggu. Futaba menjelaskan ia saja yang memiliki bakat masih harus berlatih selama 3 tahun, apalagi Tayo yang hanya seorang manusia biasa. Akan tetapi jika memang Tayo ingin segera menjadi kuat, maka ia harus mengikuti latihan intens, yang mana Tayo harus tinggal selama 1 bulan di rumah mereka. Tayo pun bersedia menerima latihan itu, dan ketika akan pergi tiba-tiba ia menginjak jebakan. Futaba mengatakan latihan Tayo akan dimulai dari sekarang selama 1 bulan. Latihan Tayo hanya berusaha hidup di rumah mereka. Dengan kata lain, Tayo juga harus bisa melewati semua jebakan yang ada di rumah itu. Esoknya saat bangun di pagi hari, Tayo pun langsung mendapatkan ledakan. Ia juga tak sengaja menyentuh berbagai perangkap yang membuatnya babak belur. Futaba mengatakan bahwa semua jebakan itu dikhususkan agar mereka bisa bangun tepat waktu. Lalu ketika sedang makan, tiba-tiba saja Tayo merasakan sakit perut. Yang mana Futaba memberitahunya bahwa Tayo harus lebih berhati-hati dengan makanannya. Di dalam makanan mereka semua sudah diberikan sedikit racun, tapi bukan racun yang mematikan. Hal itu dilakukan untuk membuat tubuh mereka kebal terhadap racun. Saat Tayo akan ke toilet, ternyata pintunya dikunci dengan berbagai sandi. Sion menjelaskan untuk bisa membuka pintunya, Tayo harus bisa meretasnya karena sandi pintunya itu selalu berubah-ubah setiap menitnya. Di hari-hari berikutnya, Tayo juga tetap melewatinya seperti itu. Kochi dan saudara yang lainnya bisa menangani jam alarm mereka. Berbeda dengan Tayo yang masih harus menerima ledakannya. Bahkan ketika Tayo akan mengambil minuman di dalam kulkas, ia juga harus melewati jebakannya. Hingga saat Tayo pergi ke sekolah, teman-temannya pun melihat Tayo seperti sedang kelelahan. Yang mana sebenarnya Tayo saat itu sedang mengenakan baju yang beratnya 30 kg. Beberapa hari kemudian, Tayo kini mulai terbiasa dengan aktivitasnya. Ia sudah bisa menghindari jebakan di lorong rumah. Bahkan ia juga sudah bisa menyalakan TV-nya dengan tembakan. Lalu Sion datang menghampiri Shinso yang saat itu sedang bersama Tayo. Ia datang membawakan data dari Tayo yang ingin dianalisa. Sion kemudian menyuruh Tayo untuk segera pergi menemui Nanao. Karena ia sudah berbicara dengan Nanao kalau Tayo akan datang bertanya tentang racun. Sementara itu Futaba yang sedang bersama dengan Kengo melihat Nanao yang ternyata saat itu sedang mengajari Tayo cara mengatasi berbagai racun. Kengo pun senang karena Tayo sudah bisa melewatinya. Lalu 3 minggu kemudian Tayo semakin lancar melewati semua jebakan yang ada. Bahkan ketika makan, ia juga sudah tidak sakit perut. Namun saat meminum susu, ia malah langsung sakit perut. Seperti biasa, Tayo bergegas pergi ke toilet, akan tetapi tiba-tiba saja ia jatuh pingsan. Setelah memeriksanya, Nanao menyimpulkan bahwa Tayo hanya demam karena kelelahan. Jika Tayo beristirahat, maka tubuhnya akan pulih kembali. Futaba kemudian langsung membuka penyamaran yang dilakukan oleh Tayo, yang mana tubuh Tayo sebenarnya sudah dalam keadaan terluka, hanya saja ia menutupinya. Futaba juga menjelaskan kalau ia tahu apa yang Tayo lakukan dengan saudaranya. Sion telah mengumpulkan data tentangnya, Shinso sudah melatihnya menembak, Nanao yang sudah memberikan obat agar Tayo bisa tetap latihan, serta Kengo yang mengajarinya cara menggunakan teknologi kulit palsu agar bisa menyembunyikan lukanya itu. Jika Tayo tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana ia akan melindungi Mitsumi? Untuk itu, Tayo harus lebih dahulu memahami tentang dirinya sendiri. Futaba kemudian memberikan buku lamanya kepada Tayo, yang mana di buku tersebut memuat cara untuk memecahkan berbagai macam kode. Saat Tayo telah sembuh, ia pun langsung mencoba membuka toiletnya. Dan dengan mempelajari buku Futaba, Tayo akhirnya berhasil membukanya. Esoknya, ketika akan pergi ke sekolah, Tayo menanyakan Shinso akan pergi kemana. Shinso ternyata akan pergi menjalankan misi tingkat bawah. Namun sebelum itu, ia ingin memberikan sesuatu kepada Tayo. Lalu saat berada di sekolah, Tayo dengan cepat menangkap bola yang datang kepadanya. Bahkan ia juga melemparnya dengan santai. Mitsumi pun memberitahu Tayo bahwa sepertinya kekuatan Tayo sudah bertambah kuat. Untuk itu, Tayo harus lebih berhati-hati dalam menunjukkan kekuatannya. Sebab orang-orang juga mulai banyak yang membicarakan tentang Tayo. Mitsumi kemudian meminta agar Tayo juga membantunya sepulang sekolah.
karena ada beberapa hal yang harus ia lakukan, yang mana ternyata Mitsumi ingin agar Tayo membantunya memeriksa dokumen-dokumen. Sembari Mitsumi memeriksanya, ia juga mengarahkan Tayo apa yang harus dilakukannya. Ia mengatakan kalau Kochi biasanya menyelipkan dokumen perceraiannya, sehingga ia harus selalu memeriksa semua dokumen dengan teliti, karena itu juga merupakan pekerjaan dari seorang pemimpin. Mata Kengo ne? Kengo, hairu wa yo. Lalu Mitsumi pun mendapati dokumen Kengo yang belum lengkap, sehingga mereka kini mendatangi Kengo yang ada di dalam kamarnya. Akan tetapi saat masuk di dalam kamar, Kengo ternyata tidak mau mengumpulkan dokumennya, sebab dokumen itu sudah tertimbun dengan pakaian yang ada di kamarnya. Mitsumi pun marah dan akhirnya harus menghukum Kengo. Dengan cepat, Kengo langsung melarikan diri, tapi Mitsumi kini mengaktifkan mode hibernasi di dalam rumahnya, sehingga rumahnya pun kini tertutup dan Kengo tak akan bisa keluar. Mereka mulai mencarinya di kamar masing-masing saudara Mitsumi. Namun walau sudah mencarinya, mereka juga masih tak menemukannya. Hingga mereka pun bertemu dengan Futaba dan saudara yang lainnya yang baru saja pulang dari menjalankan misi. Mitsumi pun tersadar bahwa sebelumnya yang mereka temui itu ternyata adalah Kengo yang menyamar. Tiba-tiba dari belakang, Kengo pun ketahuan dan bergegas melarikan diri. Tayo yang mengejarnya tak bisa mendapatkannya sebab Kengo melarikan diri melalui pintu rahasianya. Mitsumi pun akhirnya menonaktifkan mode hibernasi rumahnya. Mereka berdua kemudian kembali ke kamar Kengo untuk mencari dokumennya. Akan tetapi saat masuk di dalam kamar, Mitsumi langsung menangkap Tayo karena ia tahu kalau Tayo yang sekarang adalah Kengo yang sedang menyamar. Mitsumi mengatakan bahwa Kengo masih harus lebih banyak latihan lagi. Seketika, Kengo langsung mengingat ibu mereka yang sama seperti Mitsumi. Ia pun kini mulai mencari dokumennya bersama dengan Tayo. Sementara itu, Shinso yang sedang menjalankan misinya tidak menyangka kalau ia menemukan jebakan ganda, yang mana hal itu pun membuatnya kini ketahuan dan bergegas melarikan diri. Di sisi lain, Tayo dan Mitsumi yang sedang makan tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Shinso. Ketika mengangkatnya, ternyata Shinso saat itu sedang terpojok. Shinso kini sedang bersembunyi sebab ia tidak memiliki senjatanya. Mitsumi menjelaskan jika Shinso tidak memiliki senjatanya, maka ia sama saja seperti seorang pecundang. Untuk itu ia ingin agar Tayo bergegas menyusul Shinso dan membawakan senjatanya. Tayo pun kini pergi ke tempat Shinso dengan diarahkan oleh Mitsumi. Namun ketika masuk di dalam, Tayo langsung saja ketahuan. Untungnya dengan ajaran yang diberikan oleh Shinso, ia berhasil mengalahkan musuhnya. Akan tetapi beberapa musuh kini datang lagi untuk menangkapnya. Tayo pun berusaha tenang dan melawan mereka semua. Ia juga kini terpaksa harus menggunakan senjata yang sebelumnya diberikan oleh Shinso. Dan setelah mengalahkan semua musuhnya, Tayo akhirnya berhasil menemukan Shinso. Ia lalu memberikan senjata Shinso dan mulai melarikan diri dari tempat itu. Dengan kemampuan Shinso, mereka berhasil melewati semua penjaganya. Namun tiba-tiba saja Tayo terkena tembakan dari seorang sniper. Karena diancam, Shinso akhirnya harus melepaskan senjatanya. Akan tetapi Mitsumi sebelumnya sudah memberitahu Tayo bahwa jika Shinso rela melepaskan senjatanya demi orang lain, maka Shinso menganggapnya penting. Untuk itu Tayo harus memberikan sesuatu kepada Shinso karena apapun yang ada di tangan Shinso bisa menjadi senjata berbahaya. Tayo akhirnya melemparkan sebuah garpu dan dengan garpu itu Shinso berhasil menghabisi musuhnya. Lalu ketika sedang berjalan pulang, Tayo dihampiri oleh seorang polisi bernama Hoto. Ia ingin agar Tayo ikut bersamanya pergi ke kantor polisi. Saat telah berada di kantor polisi, Hoto memperlihatkan apa yang telah dilakukan Tayo, mulai dari melakukan penyerangan sampai menghancurkan sekolahnya. Namun anehnya, catatan kejahatan Tayo sama sekali tidak ada. Ia pun ingin agar Tayo harus menceritakan apa yang ia tahu. Tayo merasa sepertinya Hoto ingin agar ia menjual teman-temannya. Dan seharusnya apa yang ia lakukan itu sudah dibersihkan oleh Shion. Tayo yang tidak mau bicara akhirnya diberi minuman untuk mengatakan kejujuran. Akan tetapi Tayo berhasil mengeluarkan air itu dengan balon yang ada di dalam mulutnya. Hoto kini mengeluarkan palunya dan memaksa Tayo dengan kekerasan. Akan tetapi Tayo pun tidak bergeming dan tetap tak mau bicara. Saat tembok yang di belakangnya hancur, muncullah Kochi yang sedang mengawasi mereka. Kochi pun menjelaskan
bahwa Hoto adalah teman masa kecilnya dan Hotolah yang selalu membersihkan nama keluarganya. Dengan kata lain, Hoto adalah teman mereka di kepolisian. Lalu setelah berada di sekolah, tiba-tiba Kochi datang ke kelasnya. Kochi memberitahu mereka bahwa ia akan mengajar di kelas mereka menggantikan guru yang tidak hadir. Ketika pembelajaran dimulai, Tayo merasa sangat ngantuk. Dari arah depan, sebuah kapur penulis melayang kepadanya. Untungnya ia masih bisa menghindari kapur tersebut. Kochi kemudian berbicara menggunakan kode Morse dan memberitahu Tayo kalau ia harus bisa mengendalikan rasa mengantuknya. Tayo harus bisa membuat tubuhnya dalam setengah sadar. Mitsumi yang bisa menggunakan kode itu juga lalu memberitahu Kochi untuk menghentikan semuanya karena ia tahu kalau Kochi pasti hanya ingin menyiksa Tayo. Kochi lalu membanting sebuah penghapus yang telah diisikan obat tidur sehingga semua siswa pun tertidur dan tersisa Mitsumi saja yang memakai masker. Sementara Tayo kini juga telah tertidur tapi badannya masih tetap duduk. Kochi akhirnya melemparkan kapurnya kepada Tayo. Namun Tayo pun berhasil menahan serangan itu walau ia sekarang sedang dalam keadaan setengah sadar. Lalu ketika sudah berada di rumah, Tayo mendapatkan telepon dari Hoto yang mana ia ingin agar Tayo menjalankan sebuah misi. Tayo pun pamit kepada Mitsumi dan pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Hoto. Hoto memberitahunya bahwa di tempat itu terdapat sepasang kekasih yang memegang senjata. Ia belum tahu ciri-ciri dari pasangan itu, tapi Tayo harus tetap berhati-hati kepada orang-orang yang mencurigakan. Namun Tayo pun tersadar bahwa sepertinya ialah yang mencurigakan karena hanya datang seorang diri saja. Tak lama kemudian, Mitsumi pun muncul sehingga membuat Tayo terkejut karena Mitsumi bisa mengetahui di mana keberadaannya. Mitsumi mengatakan bahwa ia telah menghubungi Hoto dan lebih bagus lagi bila Tayo datang bersamanya di tempat hiburan itu. Mereka berdua akhirnya bersama-sama mengawasi pasangan yang mereka anggap mencurigakan. Mereka mulai mengikuti pasangan yang berpenampilan punk. Akan tetapi, Tayo terkejut karena pasangan itu tidak terlihat seperti penampilan mereka. Selanjutnya, mereka mengawasi pasangan yang berpakaian rapi. Sama seperti sebelumnya, ternyata pasangan itu sangatlah romantis dan tidak seperti bayangannya. Tiba-tiba pasangan yang di samping yang dari tadi terlihat romantis mulai melakukan pertengkaran. Mereka berdua marah karena mereka sama-sama memperhatikan pasangan lain. Ketika pria itu pergi, pasangannya pun mengeluarkan senjatanya. Begitu pula dengan pria itu yang juga mengeluarkan senjatanya. Hal tersebut membuat orang-orang yang ada di dalam restoran bergegas untuk keluar. Namun berbeda dengan Tayo yang masih berada di dalam mengawasi mereka. Saat bunga yang ia beli untuk Mitsumi rusak karena terkena tembakan, membuat Tayo marah dan akhirnya turun tangan menembak mereka dengan senjata listriknya. Mereka berdua kini berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Hoto sangat berterima kasih kepada Tayo atas bantuannya kali ini, sebab dengan adanya Tayo tidak ada korban akibat insiden itu. Jika saja Tayo tidak ada, pastinya akan ada korban yang didapatkan. Sementara itu, Shion yang berada di rumah kini berhasil menyelesaikan misinya setelah 80 jam tidak tidur. Namun ketika akan beristirahat, tiba-tiba sistem keamanan mereka akan dibobol oleh orang misterius. Shion akhirnya bangun kembali dan berusaha menggagalkannya. Hingga komputer dari orang misterius itu pun menjadi error. Akan tetapi, orang tersebut ternyata berhasil mencuri beberapa data dari Tayo. Esoknya, saat bangun pagi, Shion pun memberitahu mereka bahwa semalam ada yang berusaha memasuki sistem keamanan rumah mereka. Untungnya ia berhasil menggagalkannya, tapi orang misterius itu berhasil mencuri data Tayo. Ia curiga sepertinya ada saudara mereka yang memberikan kode akses kepada orang misterius itu. Lalu ketika sedang menuju sekolah, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh orang misterius itu. Yang mana orang misterius tersebut ternyata adalah wanita bernama Ayaka. Mitsumi memberitahu Tayo bahwa ia mengenal wanita itu. Ketika Ayaka terobsesi dengan seseorang, maka ia akan terus mengikutinya untuk menghabisinya. Ayaka lalu mengatakan bahwa ia sangatlah mencintai Tayo. Ia sudah melihat video Tayo yang tersebar di website hitam. Tayo juga sudah dipasangi harga buronan sehingga pasti akan banyak orang yang mengincarnya. Salah satunya adalah orang yang ada di dekat mereka. Ayaka juga memberitahunya sebelumnya ia sudah meminta izin kepada Kochi untuk menghabisi Tayo.
yang mana Kochi pun setuju asalkan Ayaka tidak menyakiti Mitsumi. Kochi jugalah yang memberikan kode akses sehingga ia bisa mengambil data dari Tayo. Setelah itu Ayaka kini ke sekolah Tayo sebagai murid baru. Mulai dari sinilah kehidupan Tayo mulai terusik, yang mana Ayaka terus saja mencoba menghabisi Tayo. Akan tetapi semua serangan yang dilancarkan Ayaka bisa dengan mudah dihindarinya. Hingga akhirnya Ayaka pun menggunakan murid-murid lainnya untuk menangkap Tayo. Ia melemparkan jarumnya kepada semua murid dan berusaha mengendalikannya. Mitsumi pun kini menghentikan Ayaka dan memerintahkan untuk menyudahi semua tindakannya. Dari belakang, tiba-tiba saja penjahat yang sebelumnya datang lagi. Ia langsung menyerang Ayaka, tapi dengan cepat Mitsumi menyelamatkannya. Akibat kejadian itu, Ayaka kini malah menjadi jatuh cinta kepada Mitsumi. Esoknya Shion kini mengajak Tayo untuk memainkan game barunya. Tayo merasa kalau game Shion itu sangat bagus karena grafiknya juga sudah bagus. Namun belum lama memainkan gamenya, mereka langsung melawan bosnya. Tayo dan Shion lalu berusaha menghentikan kereta bosnya. Dengan gabungan kekuatan mereka, bosnya pun berhasil dikalahkan. Lalu tiba-tiba muncul berita menginformasikan bahwa ada sebuah kereta yang berhenti tiba-tiba. Shion menjelaskan bahwa ialah yang telah melakukannya. Ia meretas sistem targetnya dan mengubahnya menjadi permainannya sendiri. Itulah caranya menyelesaikan misinya, yaitu mengubahnya menjadi sebuah gym tanpa save dan reset. Shion kemudian menunjukkan game selanjutnya lagi, yang mana ada sekelompok orang yang ingin menabrakkan helikopter itu ke pembangkit listrik internal. Ia juga sudah membuatnya menjadi sebuah game dan ingin agar mereka segera menyelesaikannya. Jika mereka berhasil menghentikan naga yang ada di game menyentuh wilayah mereka, maka merekalah yang akan menang. Namun sebelum menyerang, Shion memberikan sebuah item yang bisa menghidupkan kembali sistem satu kali saja. Setelah itu mereka pun kini mulai menyerang, menghentikan naganya. Shion dengan cepat dan gesit mengalahkan para musuhnya. Sementara Tayo kini tersesat dan tidak tahu harus kemana. Akan tetapi tiba-tiba saja ia menembus dinding dan menjadikan tubuhnya menjadi kuat. Shion merasa kalau Tayo sudah menggunakan cheat. Shion kemudian berhasil mendekati naga itu dan menghabisinya. Namun dari belakang, tiba-tiba beberapa monster datang lagi, yang mana itu adalah sebuah drone. Shion merasa sepertinya mereka sudah tidak bisa melawannya dan akan menggunakan cara terakhirnya. Akan tetapi Tayo memiliki ide dengan memakai item sebelumnya untuk mengembalikan naganya. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkannya dan menghancurkan semua musuhnya. Beberapa musuh ada yang berhasil lolos. Untungnya Ayaka yang sudah bisa masuk ke sistem rumah mereka kini datang membantu dan menghabisi beberapa monster yang lolos dari serangan Tayo. Dengan begitu, mereka pun kini berhasil mengalahkan semuanya dan menyelesaikan misinya. Beberapa hari kemudian, Tayo yang sedang berlatih ditelepon oleh Nanao yang meminta untuk datang menjemputnya. Yang mana ia baru saja menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi orang-orang di sebuah lab yang membuat senjata biologis. Para penjahat itu baru saja menyelesaikan senjata biologis mereka yang berbentuk bom bakteri. Karena membawa benda itu sangat berbahaya, ia pun memilih untuk menelannya saja, sebab tubuhnya juga lebih efektif dalam menghilangkan racun. Namun ketika menghilangkan racunnya, ia membutuhkan waktu selama 3 jam. Untuk itu ia ingin agar Tayo harus segera datang menjemputnya sebelum orang-orang di lab itu terbangun dan menangkapnya. Tayo akhirnya bergegas pergi ke tempat Nanao untuk menjemputnya. Akan tetapi saat masuk di dalam lab, ia malah bertemu dengan Sui dan juga Oga, yang mana mereka berdua berasal dari organisasi pemerintah bernama Hinagiku. Dan bisa dikatakan mereka adalah mata-mata pemerintah. Karena mereka berdua sudah mengetahui siapa Tayo, mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Tayo pun setuju sebab mereka juga bukanlah musuhnya. Dan kini mereka mulai maju bersama-sama. Hingga ketika sampai di tempat Nanao berada, Oga dan Shiu langsung menyerangnya. Tayo pun mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Sui menjelaskan kalau misi mereka adalah menghancurkan lab itu. Sebelumnya ketika Nanao menelpon Tayo, mereka juga sudah menyadapnya. Sehingga mereka tahu apa yang terjadi kepada Nanao
yaitu Nanao sudah menelan senjata biologis tersebut. Walau begitu, melenyapkan Nanao beserta senjata yang ia makan adalah opsi terbaik bagi keamanan negara. Mendengar hal itu, Tayo pun menjadi marah dan balik mengancam mereka. Jika mereka ingin menghabisi Nanao, maka mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Dengan kekuatan pedangnya dan gerakannya yang cepat, Sui langsung mengalahkan Tayo. Lalu ketika akan dihabisi, Nanao akhirnya terbangun dan mengatakan kalau ia baru saja selesai menghilangkan racunnya. Patch yang ia pegang adalah buktinya kalau keringatnya itu tidak mengandung bakteri. Karena bakterinya sudah dilenyapkan, Sui pun tidak jadi menghabisi Nanao karena ia menganggap misi mereka telah selesai. Setelah kejadian itu, Tayo akhirnya diinterogasi oleh Kochi sebab ia sudah mempermalukan keluarga mereka. Apalagi kejadian itu telah dimuat di artikel yang memberitakan bahwa Tayo telah dikalahkan Sui. Tak lama kemudian, Mitsumi dan Nanao pun datang menghentikan kelakuan Kochi. Namun Tayo mengatakan bahwa ia memang pantas mendapatkannya sebab ia sudah membuat malu nama keluarga dan membahayakan Nanao. Kochi lalu memberitahu Tayo jika memang ia ingin bertanggung jawab, maka hanya satu yang bisa ia lakukan, yaitu Tayo harus bisa mengalahkan Sui agar mengembalikan nama baik mereka. Tayo akhirnya mulai mengikuti Sui agar bisa mencari informasi tentangnya. Akan tetapi Sui ternyata bisa mengetahui kalau Tayo sedang mengikutinya. Tayo lalu memberitahunya bahwa ia memang sengaja mengikuti Sui untuk mencari informasi tentangnya. Sui pun tidak mempermasalahkannya karena ia tahu Tayo pasti tidak akan bisa mengikutinya. Sui kemudian mulai berjalan dengan langkah yang cepat, yang mana menurut penjelasan Kochi, teknik itu adalah teknik khusus yang memang digunakan oleh Sui. Teknik itu bisa membuat gerakannya menjadi cepat dan dengan itulah ia mengalahkan Tayo. Tayo yang tidak ingin ketinggalan kini langsung melompat untuk mendekatinya. Di hari-hari berikutnya, Tayo terus saja mengikuti Sui. Bahkan ketika Sui menjalankan misi, Tayo terus saja mengikutinya. Namun sama seperti sebelumnya, Sui langsung menghajar Tayo dengan merobek pakaiannya. Hingga setelah beberapa hari mengikuti Sui, Tayo akhirnya memutuskan menantang Sui. Sui pun mengakui Tayo sebab baru Tayo yang bisa mengikutinya dari pagi sampai malam hari. Dan untuk menghormatinya, maka ia akan menerima tantangan dari Tayo. Sui kemudian mulai mengeluarkan tekniknya dan menyerang Tayo. Akan tetapi serangan itu ternyata bisa dihentikan oleh Tayo. Tayo mengatakan bahwa ia bisa menghentikannya karena sudah terbiasa melihat gerakan Sui. Hal itu pun membuat Sui terkejut dan memutuskan untuk menyudahi pertarungan mereka. Sebab ia sudah mengakui kekuatan Tayo karena bisa menahan tekniknya. Oga kemudian keluar dari persembunyiannya dan mengobati luka Tayo, yang mana Tayo ternyata telah terluka akibat mengikuti mereka dalam seharian. Menurut Sui, Tayo sepertinya memiliki bakat dan itulah yang membuat Kochi serta semua saudaranya menerima Tayo. Esoknya, Tayo dan Mitsumi kemudian pergi ke sebuah taman, yang mana mereka ternyata pergi menemui Sui yang saat itu sudah menunggu mereka. Sui lalu mengajak mereka untuk pergi menemui pemimpinnya. Namun Tayo terkejut sebab kantornya adalah sebuah kafe. Hingga ketika Sui memesan minuman, mereka pun langsung dibuang ke bawah. Sui pun mengatakan kepada Tayo bahwa kantornya itu berada di lantai paling yang dasar. Di tengah mereka turun ke bawah, beberapa perangkap juga telah dipasang. Hal itu ditujukan untuk pengamanan kantor mereka serta untuk bentuk latihan mereka juga. Saat sampai di bawah, tiba-tiba saja dari atas muncul batu yang besar. Untungnya seorang wanita datang menyelamatkan Tayo yang belum sempat menghindar. Wanita itu ternyata adalah bos dari Sui yang bernama Lina. Mereka kemudian makan dan minum bersama. Mitsumi menjelaskan kepada Tayo bahwa Lina adalah teman masa kecil Kochi. Namun mereka berdua itu sama sekali tidak pernah akur. Tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan dan itu dilakukan oleh Kochi. Kochi marah karena Lina sudah memanggil Mitsumi datang ke kantornya. Mereka berdua akhirnya melakukan pertarungan di kantor itu hingga membuat kantornya kacau. Peringatan pun diumumkan untuk segera melakukan evakuasi. Sui lalu mencoba menghentikan mereka, tapi ia langsung dihempaskan. Mitsumi lalu muncul dan mencoba menghentikan mereka.
Namun karena mereka berdua sudah terlanjur melancarkan pukulan, membuat mereka berdua tak bisa berhenti. Setelah itu Lina akhirnya menjelaskan tujuannya memanggil mereka, yang mana ia ingin agar Tayo melakukan penyelidikan pada seorang politisi bernama Sony. Organisasinya sekarang tidak bisa memasuki wilayahnya karena mereka sudah dikenali. Sementara Tayo adalah orang yang baru sehingga keberadaannya belum ketahuan. Ia ingin agar Tayo mencari bukti tentang keberadaan bom yang telah disimpan oleh Sony. Untuk itu, Tayo akan melakukan penyamaran menjadi seorang wanita. Sebab saat itu, politisi tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan. Beberapa hari kemudian, Tayo kini telah diterima dan bergabung dengan politisinya. Namun saat melakukan kampanye, beberapa orang pun datang mengacau sebab mereka tidak terima dengan kebijakan Sony. Lalu, sebuah sound pun jatuh dan akan menimpa salah satu warga. Untungnya Sony dengan cepat melindungi orang itu walau membuat kepalanya terluka. Sony memberitahunya bahwa tujuannya hanyalah untuk melindungi rakyat. Sehingga walaupun mereka tidak menyukainya, ia juga tetap akan melindungi mereka. Sony yang terluka akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya, Sony telah mengatur itu semua. Ia sudah menyuruh bawahannya untuk mengatur waktu jatuh sound systemnya dan merekam semuanya. Ia menyuruh mereka untuk menyebarkan video itu sehingga orang-orang kini semakin suka kepadanya. Tayo yang berada di bawah kini mengetahui perbuatan mereka dan akhirnya percaya kalau Sony adalah orang yang jahat. Sony beserta bawahannya terus saja melakukan kejahatannya, mulai dari menjebak lawannya sampai meracuni lawannya ketika sedang debat. Namun sampai sekarang Tayo masih belum juga mendapatkan informasi tentang bom itu. Hingga Tayo pun menyadari kalau selama ini mereka ternyata bukan hanya sedang menari, melainkan mereka sedang berbicara menggunakan kode Morse. Ia akhirnya tahu rencana mereka yang akan melakukan eksekusi pada Wakil Perdana Menteri. Esoknya, Sony melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri. Saat meledakan bomnya, ternyata Tayo sudah memindahkannya di luar. Namun Sony kini mengetahui penyamaran Tayo dan langsung menembaknya. Ia lalu kembali menonaktifkan bomnya yang kedua. Akan tetapi, Tayo ternyata sudah memasang baju anti kejut yang telah dibuat oleh Shinso. Tayo kemudian bangkit dan berusaha menyerang mereka. Dari belakang, Sui pun muncul dan membantu Tayo. Kemunculan Sui membuat bawahan Sony takut dan memilih melarikan diri. Setelah itu Sui menyuruh Tayo untuk mengawal Sony yang akan diserahkan pada ketuanya. Namun di perjalanan, Sony mengatakan bahwa ia tahu kalau keluarga Tayo telah kecelakaan saat sedang hujan. Ia pun memberitahu Tayo kalau kematian orangnya itu bukanlah murni kecelakaan. Tayo kemudian mengancam Sony agar mengatakan semua yang ia ketahui tentang orang tuanya. Namun Sony memberitahunya bahwa ia tidak punya kewajiban untuk mengatakannya kepada Tayo. Tiba-tiba Sui menelpon Tayo dan mengatakan kalau Wakil Perdana Menteri telah diculik. Ia ingin agar Tayo menanyakannya kepada Sony di mana keberadaan Wakil Perdana Menteri. Akan tetapi Sony ternyata sudah melepaskan ikatannya dan kini berhasil melarikan diri dengan cara meledakkan mobilnya. Untungnya Tayo masih bisa selamat dari ledakan itu. Tak lama kemudian Sui menelponnya dan memberitahukan Tayo tentang kebenarannya. Sui mengatakan kalau Sony sebenarnya bukanlah seorang politisi biasa saja, melainkan ia adalah mata-mata seperti mereka dan bisa dikatakan kalau Sony adalah seorang legenda. Sony sebenarnya sudah mati 6 tahun yang lalu, tapi entah bagaimana ia ternyata masih hidup. Untuk saat ini, ia sudah tahu di mana keberadaan Wakil Perdana Menteri dengan GPS yang sudah ia pasang di tubuh Wakil Perdana Menteri. Untuk itu ia ingin agar Tayo kembali ke markas untuk melapor. Di sisi lain, Sony kini sedang bersama dengan Wakil Perdana Menteri di sebuah tempat. Dengan melakukan siaran langsung di semua media, Sony ingin membongkar rahasia dari para pejabat. Ia pun ingin agar Wakil Perdana Menteri menceritakan apa yang ia ketahui agar semua orang mengetahuinya. Wakil Perdana Menteri menolak untuk berbicara dan lebih memilih mati di depan semua orang. Tiba-tiba Tayo pun datang dan menghentikan Sony yang akan menghabisinya.
Tayo tidak berpikir panjang lagi dan langsung menyerangnya. Akan tetapi Sony ternyata tahu semua pergerakan yang dilakukan oleh Tayo, yang mana ia menebak semua gerakannya itu pasti ia pelajari dari Futaba. Tayo kemudian mempertanyakan mengapa Sony melakukan ini semua. Sony akhirnya memberitahu Tayo bahwa tujuannya hanya ingin membalas dendam kepada semua orang yang terkait dengan kematian putrinya. Dahulu sewaktu selesai menyelesaikan misi, ia langsung pulang ke rumahnya sebab saat itu adalah hari ulang tahun putrinya. Namun ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba saja rumahnya meledak. Ia yakin kalau yang melakukan itu adalah para pejabat yang ingin menghilangkan dirinya. Ia pun kemudian memalsukan kematiannya agar bisa membalaskan dendam putrinya. Tayo lalu bangkit kembali dan akan menyerang Sony. Namun tiba-tiba bawahan Sony yang sebelumnya kini muncul dan melindunginya. Sony memerintahkan Tayo untuk mundur dan ia akan menceritakan tentang keluarganya. Akan tetapi Tayo menolaknya karena sekarang prioritasnya adalah menyelamatkan orang lain. Sui akhirnya datang dan memotong lantai tempat mereka berpijak sehingga ia dan 3 bawahan Sony terjatuh. Ia memberitahu Tayo agar menangkap Sony dan harus menyelamatkan wakil perdana menteri. Tayo yang tinggal sendirian kini maju menyerang Sony. Akan tetapi serangannya itu bisa ditahan oleh Sony. Bahkan Sony membalas serangannya dengan menusukkan pisau Tayo, yang mana hal itu membuat Tayo terkapar sebab di dalam pisaunya itu terdapat cairan pelemas otot. Di sisi lain, Sui kini sedang menghadapi 3 bawahan Sony. Mereka bertiga ternyata memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda. Mereka kemudian menyerang Sui dengan menyatukan kekuatannya. Namun Sui dengan kemampuan berpedangnya berhasil menebas serangan mereka, bahkan mengalahkan mereka. Setelah mengalahkannya, tiba-tiba Sui merasakan ada sesuatu yang menyerang. Saat berbalik, ketiga orang itu sudah menghilang di tempat tersebut. Sementara itu Tayo yang terkapar kini berhasil bangkit dan mencoba menyerang Sony dengan teknik langkah cepat Sui. Yang mana hal itu membuat Sony terkejut karena ia tidak mengetahui kalau Tayo bisa melakukannya. Tayo pun menggabungkan semua teknik yang ia pelajari dan akhirnya berhasil mengalahkan Sony. Sony sangat terkejut karena ia bisa dikalahkan dari Tayo, padahal ia sudah mengetahui semua informasi tentangnya. Sebagai bentuk penghormatannya, maka ia akan memberitahukan informasi tentang keluarganya. Akan tetapi tiba-tiba saja Sony tertembak sehingga membuatnya tewas. Sui yang baru datang melihat kejadian itu dan memberitahukan Tayo kalau sepertinya ada orang yang ingin membungkam Sony. Untungnya Sony sempat memberikan sebuah kertas kepada Tayo, yang mana di kertas itu menunjukkan sebuah tempat Sony dan anaknya biasa datang. Di dalam kertas itu juga terdapat pesan yang mengatakan agar Tayo mengambil sesuatu yang ada di dalam pohonnya. Ketika Tayo memasukkan tangannya, ia pun mendapati sebuah kotak kecil. Menurut pesan Sony, itulah barang yang dibutuhkan Tayo untuk informasi keluarganya. Setelah menyelesaikan misinya dengan sukses, Lina pun kembali mengajak mereka makan bersama. Ia ingin agar mereka memakan hewan hasil tangkapannya dengan tangan kosong. Namun dalam pesta makan itu, Lina menyadari kalau Kochi lagi-lagi telah datang. Mereka berdua pun akhirnya ribut lagi seperti sebelumnya. Setelah itu Tayo bersembunyi di balik rak buku untuk menghindari pertarungan mereka. Tiba-tiba Mitsumi datang dan mengagetkan Tayo. Ia lalu menanyakan mengapa Tayo tidak membuka kotak yang memiliki informasi keluarganya. Tayo menjelaskan bahwa ia takut jika nantinya ia melihat informasinya, ia bisa saja berubah. Mengingat bila ia yang ada di posisi Sony, mungkin saja ia juga akan melakukan hal yang sama. Mitsumi pun mencoba menenangkan Tayo dengan mengatakan bahwa Tayo tidak perlu takut karena walaupun Tayo berubah, maka ia akan selalu berada di sisinya. Mitsumi lalu memberitahu Tayo bahwa kotak yang ia pegang itu telah terbuka. Saat melihat isinya, ternyata itu adalah sebuah bola yang kecil. Kochi kemudian muncul dan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah alat perekam. Data yang ada di dalamnya bisa ditampilkan dengan menggunakan beberapa cara. Namun Kochi tidak akan memberitahukannya sebab ia kesal karena melihat mereka berdua yang sedang bermesraan. Lina pun datang menghentikan gerakan Kochi dan menyuruh mereka untuk pergi. Saat kembali di rumah, Ayaka ternyata telah berada di rumah mereka. Mitsumi menjelaskan
bahwa ia sudah menerima Ayaka di rumah itu dan menginginkannya menjadi pelayan. Tak lama kemudian, Shion datang dan melihat benda itu. Ia mengatakan bahwa benda itu sudah usang dan terdapat beberapa kerusakan. Ia membutuhkan waktu karena ia akan menganalisanya terlebih dahulu. Lalu Tayo yang sedang tertidur di dapur dibangunkan oleh Mitsumi, yang mana Mitsumi ingin agar Tayo meminum tehnya sebelum ia tidur. Akan tetapi setelah memeriksanya, ternyata teh milik Kochi sudah habis. Padahal teh dari Kochi adalah teh yang paling enak. Karena tak jadi meminum tehnya, Tayo akhirnya kembali ke kamarnya. Esoknya, ketika akan pergi, Tayo melupakan handphonenya. Mitsumi yang mengejar Tayo melihat ada panggilan telepon dari Kaoru. Tayo pun bergegas mengambil handphonenya dan kembali melanjutkan kegiatannya. Dari belakang Mitsumi, Ayaka muncul dan memberitahunya bahwa Tayo sepertinya telah berkhianat. Sebelum pulang, Tayo sudah mandi di luar. Tayo merahasiakan lokasinya. Ia pergi tanpa memberitahukan alasannya dan menghilang begitu saja. Akan tetapi menurut Mitsumi, Tayo sepertinya hanya sedang sibuk menjalankan misi. Esoknya Mitsumi lalu mengajak Tayo berjalan-jalan di taman. Ia pun menunjukkan wujud asli dari kucingnya, yang mana itu bukanlah kucing melainkan seekor anjing. Dan ia adalah hewan spesial yang telah mendapatkan modifikasi gen serigala yang bernama Goliath. Goliath kemudian berubah menjadi besar dan Mitsumi naik ke atasnya. Saat Tayo akan naik ke atas, Goliath pun menolaknya. Sehingga Mitsumi menyuruh Tayo untuk memegang talinya saja dan mengikuti mereka. Goliath berlari sangat kencang melewati kereta api, bahkan berlari di atas danau. Hingga ketika sedang berhenti, beberapa anak pun mendatangi Goliath. Akan tetapi Goliath merasa ada yang aneh pada anak tersebut. Benar saja, salah satu anak ternyata dipasangi sebuah bom. Untungnya Tayo dengan cepat melindungi mereka. Mitsumi lalu menyuruh Goliath untuk mencium sisa bomnya dan kini berhasil melacak keberadaan pelakunya. Mitsumi mengatakan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja karena sudah berani mengganggu keluarganya. Hingga tak lama kemudian, Goliath pun menemukan lokasinya dan menghabisinya. Setelah itu mereka pulang ke rumah, tapi Ayaka langsung menyerang Tayo beserta dengan Kochi. Ayaka menunjukkan bukti kalau Tayo sudah melakukan pengkhianatan. Namun tiba-tiba saja dua orang dari organisasi Hinagiku datang membawakan pesanan Tayo. Kakek Kaoru kemudian menjelaskan bahwa Tayo telah memesan untuk dibuatkan teh dark sweet, yang mana teh ini adalah teh kesukaan dari Kochi. Tayo telah berjuang mendapatkan bahan-bahannya sehingga ia kini bisa membuatnya. Tayo sebenarnya menyembunyikan hal ini kepada Mitsumi karena pastinya Kochi juga akan tahu. Tayo pun akhirnya meminta maaf karena sudah membuat Mitsumi khawatir. Setelah itu Tayo kembali menjalani latihannya dengan Futaba. Namun sama seperti sebelumnya, Tayo masih saja kewalahan ketika mengikuti latihannya. Lalu ketika masuk ke dalam rumah, mereka melihat Mitsumi yang sedang duduk sendirian. Yang mana saat itu, Mitsumi tengah memandangi foto Nanao yang baru saja mendapatkan lisensi mata-matanya. Tayo kemudian mempertanyakan apa lisensi mata-mata itu. Futaba menjelaskan bahwa lisensi mata-mata merupakan kartu anggota yang dikeluarkan oleh asosiasi mata-mata. Jika telah lulus dalam mengikuti ujiannya, maka mereka akan mendapatkan lisensinya. Lisensinya ini terdiri dari 3 tingkatan, mulai dari tingkat perunggu, tingkat perak, dan tingkat emas. Semakin tinggi tingkatannya, maka misinya akan semakin sulit, tapi hasil yang mereka dapatkan juga semakin banyak. Tayo pun meminta agar ia diizinkan juga mengikuti ujian tersebut. Kochi muncul dan memberitahu Tayo bahwa di keluarganya itu semuanya hanya lulus dalam sekali mencobanya saja. Jadi jika Tayo ingin mengikutinya, maka ia juga harus lulus di seleksi pertamanya. Tiba-tiba mereka pun mendengar suara teriakan di kamar Shion. Ketika memeriksanya, ternyata saat itu Ayaka telah memutuskan salah satu kabel perangkat di kamar Shion, sehingga membuat perangkat Shion menjadi error. Hingga tiba-tiba di layar TV Shion muncul video hantu, yang mana itu membuat Futaba terkejut sebab ia sangat takut dengan hantu. Mitsumi lalu memberitahu Tayo bahwa Futaba sangat takut dengan hal-hal mistis, sebab menurut Futaba hal-hal seperti itu sama sekali tidak bisa ia hancurkan. Biasanya Futaba akan seperti ini setelah 1 malam, sehingga mereka harus terus menjaganya sampai saat itu tiba.
Futaba pun kini terus menempel kepada saudaranya. Bahkan ketika ia ingin pergi ke kamar mandi, ia pun harus ditemani. Hingga akhirnya saat malam telah tiba, Mitsumi pun mencoba membacakan cerita sebelum tidur. Akan tetapi bukan Futaba yang tertidur, malahan ia yang tertidur duluan. Futaba lalu berterima kasih kepada Tayo karena ia juga mau menemaninya seharian. Ia pun menyuruh Tayo untuk pergi beristirahat sebab ia sekarang sudah tenang. Ia ingin agar Tayo bersiap-siap karena besok ia akan mengikuti ujian lisensinya. Esoknya Tayo pun kini melakukan seleksi ditemani oleh Mitsumi. Dalam ujian pertama, Tayo berhasil menjadi orang pertama yang finish. Namun dalam seleksi itu, ada salah satu peserta yang mengincar Tayo karena memiliki harga buronan. Saat ia menyerang Tayo, tiba-tiba seorang pria datang menghentikannya. Mitsumi lalu memberitahu Tayo bahwa pria tersebut bernama Suki dan merupakan playboy nomor 1 di dunia mata-mata. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan ujiannya, yang mana Tayo harus bisa melepaskan diri dalam air. Ujian berikutnya, Tayo harus bisa menghindari serangan dan menyembunyikan dirinya. Setelah itu Tayo mengikuti ujian menjinakkan bom. Tayo juga mengikuti ujian tulis dan semua itu Tayo bisa melewatinya. Hingga akhirnya pengumuman pun diberikan bahwa mereka akan diberikan kartu lisensinya. Namun untuk menjaga kerahasiaan tempat itu, maka tempat tersebut akan dihancurkan. Para peserta kini berlari menuju ujung lorong untuk mengambil lisensinya. Akan tetapi karena banyaknya rintangan yang ada, membuat beberapa peserta kini harus terjatuh. Salah satu peserta kemudian sengaja membuat Tayo terjatuh. Untungnya ada Saki yang menolong Tayo, walau ia sendiri harus mengorbankan dirinya. Namun tak disangka, Tayo ternyata lebih memilih untuk menyelamatkan Suki. Hal itu pun membuat Suki terkejut karena keputusan Tayo sangat manusiawi. Suki akhirnya menggunakan tekniknya dan naik ke atas. Ia kemudian kembali memperkenalkan dirinya bahwa ia sebenarnya adalah seorang pengawas. Karena keputusan Tayo yang manusiawi, maka Tayo pun dinyatakan lulus. Sebenarnya, setiap peserta sudah diberikan satu pengawas untuk menemaninya. Mereka menilai bukan hanya teknik dalam menghalangi rintangan, akan tetapi mereka juga menilai sifat manusianya dalam mengambil keputusan. Sushi lalu mengambil kartu lisensi baru dan memberikannya kepada Tayo. Tayo pun senang karena kini bisa mendapatkan kartu lisensi mata-matanya. Ia akhirnya kembali ke rumah dan bersiap mengadakan pesta. Seperti biasa, dalam perayaan mereka pun melakukan foto bersama. Esoknya ketika Tayo pulang dari sekolah, ia terkejut melihat isi tasnya. Yang mana di dalam tasnya itu terdapat seorang kakek yang sedang bersembunyi. Karena panik, Tayo langsung saja menembak kakek tersebut. Mitsumi kemudian datang dan memberitahukan Tayo bahwa itu adalah kakeknya yang bernama Ben. Ben memberitahu mereka bahwa kedatangannya di rumah adalah untuk memberikan mereka ucapan selamat atas pernikahannya. Untuk itu ia ingin membawa Tayo pergi berjalan-jalan sebentar. Akan tetapi tiba-tiba saja Kochi datang menghentikannya. Kochi memberitahu Tayo bahwa Ben adalah seorang narapidana yang melarikan diri. Namun Ben membantahnya dan mengatakan kalau ia ditempatkan di dalam penjara itu hanya untuk mencari informasi saja. Ia sebenarnya akan kembali dan hanya izin bersenang-senang sebentar. Kochi pun tetap melarangnya karena Ben adalah orang yang ceroboh dalam menyimpan rahasia negara. Karena tak diizinkan, Ben akhirnya menggunakan alatnya untuk melarikan diri bersama Tayo. Beberapa saat kemudian, Kochi menelpon Tayo dan mengatakan agar Tayo harus menjaga Ben. Sebab Ben telah mengumpulkan banyak data penting negara mereka, sehingga jumlah orang yang mengincarnya itu sangatlah banyak. Lalu ketika Ben akan membocorkan rahasia kepada wanita yang ada di sekitarnya, Tayo pun bergegas untuk menghentikannya. Namun dengan cepat, Ben bisa menghindarinya, bahkan ia juga bisa melepaskan diri dari perangkap Tayo. Ben kemudian menantang Tayo untuk menangkapnya. Akan tetapi walau sudah berusaha sekuat tenaga, Tayo pun masih tak bisa menangkapnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang nenek datang memborgol Ben. Ia mengatakan jika Ben melepaskan paksa borgol itu, maka borgolnya akan meledak. Tayo pun terkejut dengan kedatangan nenek tersebut. Hingga akhirnya Mitsumi muncul dan menjelaskan kalau itu adalah neneknya bernama Keiko. Sementara itu Ben sangat senang karena bisa bertemu dengan istrinya.
Ia pun meminta agar Keiko berkencan dengannya. Akan tetapi Keiko mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki tugas masing-masing. Sehingga ia pun menyuruh Ben untuk kembali ke dalam penjara. Beberapa hari setelahnya, Ben keluar lagi dari penjara dan kembali ke rumah. Akan tetapi ia terkejut karena di rumah itu hanya tinggal Ayaka saja. Ayaka pun memberitahunya kalau mereka semua sedang keluar berbelanja bulanan. Sementara itu, mereka semua kini sedang berada di sebuah mall. Setelah makan, mereka pun memutuskan untuk berpisah dan berkumpul kembali dalam 2 jam. Mitsumi lalu memberitahu Tayo bahwa ia ingin membeli tisu, telur, beserta bom senjata dan juga peluru. Hal itu pun membuat Tayo terkejut karena menurutnya di mall itu pastinya tidak akan menjual barang seperti itu. Ketika mereka berhenti di tempat mesin pencucian, membuat Tayo berpikir kalau Mitsumi akan membeli mesin tersebut. Namun ternyata Mitsumi sedang mengambil bom yang ada di dalam mesinnya. Setelah itu Mitsumi pergi membeli berbagai peluru di sebuah kafe. Mitsumi kemudian memberitahu Tayo bahwa di mall itu sebenarnya menjual banyak persediaan untuk mata-mata. Sementara itu Shion dan Shinso kini sedang berada di sebuah toko senjata. Shinso bingung senjata mana yang harus ia ambil sehingga Shion pun harus memilihkan senjata untuknya. Di sisi lain, Futaba sedang meluruskan badannya sebab beberapa hari ini ia telah menjalankan misi yang berat. Lalu Nanao dan Kengo kini sedang berada di sebuah apotik untuk membeli bahan-bahan yang mereka perlukan untuk membuat perlengkapannya. Sementara itu Tayo yang sedang pergi mengambil barang pesanan Mitsumi didatangi oleh seorang anak. Tayo kemudian membawa anak itu bertemu dengan Mitsumi dan menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Anak itu pun mengatakan bahwa ayahnya dibawa oleh orang jahat sembari mengatakan agar mereka berbicara di bawah saja. Mitsumi pun terkejut dan bergegas mengajak ke ruang bawah tanah. Yang mana di ruang tersebut ternyata tempat pembelian barang-barang yang tidak bisa dipasarkan di permukaan. Mereka pun berhasil menemukan ayah anak itu dan menyelamatkannya. Namun penjahat yang ada di tempat itu menyadari kalau ada Tayo yang memiliki harga buronan. Akan tetapi tiba-tiba saja Kochi datang dan menghajar mereka. Begitu pula dengan saudara yang lainnya sehingga mereka pun memutuskan menghancurkan lantai itu.